Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Bu Mai doakan kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring? Semangat ya? MI Kresna is the best. Nah, anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Mei. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak ya. Sudah siap buku paketnya? Ya, yuk disiapkan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan ta'awudz bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita memasuki pelajaran yang ke-9 ya, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah ya. Nah, anak-anak, dalam kalimat syahadat ya, yang tadi di awal pembelajaran ya, sudah dilafalkan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ terkandung kesaksian pertama yang dilakukan seseorang adalah meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu ya. Kemudian kesaksian yang kedua adalah keimanan terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mengenal Rasul Allah adalah hal yang sangat penting. Pengenalan terhadap Rasul Allah menentukan tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan seseorang terhadap ikrar keislaman mereka. Nah, anak-anak, mengenal Rasul itu merupakan hal yang sangat penting ya, mengingat kita tidak hidup ya pada masa Nabi dan Rasul, tetapi kita harus mengimaninya, meyakininya ya, iman kepada Nabi dan juga Rasul ya. Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam Quran surat An-Nisa ya, ayat 136. Di buku paket kalian halaman 110 ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idza. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136 ya nak ya. Di situ dijelaskan ya dalam Quran surat An-Nisa bahwa kita harus iman kepada Allah dan juga Rasul-Nya.
Kemudian selanjutnya ya, B, pengertian nabi dan rasul ya nak ya. Nah, apa toh itu nabi? Apa toh itu rasul? Nah, yang pertama pengertian nabi. Nah, kata nabi itu berasal dari an-naba ya, yang berarti berita. Menurut bahasa, nabi artinya pembawa berita ya. Sedangkan menurut istilah, nabi adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu agama. Bu Mei ulangi ya. Menurut istilah, nabi adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu atau agama. Sedangkan rasul berasal dari kata risalah ya nak ya. Ar-risalah ya, yang berarti apa? Hal yang berkenaan dengan penugasan. Menurut bahasa, rasul artinya seorang yang mengemban tugas atau petugas. Bu Mei ulangi, rasul menurut bahasa artinya seorang yang mengemban tugas atau petugas ya. Menurut istilah, rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah ya, dan diberi wahyu atau agama serta diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Bu Mei ulangi, menurut istilah rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah ya, dan diberi wahyu atau agama ya, dan bertugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Seseorang yang dipilih oleh Allah sebagai rasul, maka ia sekaligus juga sebagai nabi. Akan tetapi tidak setiap nabi itu adalah rasul ya. Jadi kalau rasul itu pastilah nabi ya. Kalau rasul pasti jugalah nabi. Tetapi kalau seorang nabi bukan termasuk, akan tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Jadi jumlah para nabi itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah rasul ya. Nah, sekarang perbedaan antara nabi dan rasul ya nak ya. Nah, perbedaannya adalah seorang nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak membawa syariat baru. Nabi hanya melanjutkan syariat rasul dan nabi sebelumnya. Sedangkan rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala guna disampaikan kepada segenap umatnya serta membawa syariat baru yang menyempurnakan syariat nabi dan rasul sebelumnya. Gitu ya. Jelas ya nak ya, perbedaan nabi dan juga rasul. Nah, di buku paketmu ada di halaman 111. Untuk menunjukkan kebenaran dari kerasulan seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat ya kepada setiap rasul. Nah, apa toh itu mukjizat? Mukjizat itu artinya adalah keistimewaan ya. Menurut istilah ya. Menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang membuat lemah orang-orang yang menentangnya dan mengalahkan bantahan-bantahan mereka. Sedangkan menurut bahasa, mukjizat itu berarti melemahkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada setiap rasul itu berbeda-beda ya nak ya, mukjizatnya tergantung pada jenis cobaan dan kaum yang dihadapinya ya. Kemudian yang C sekarang, jumlah nabi dan rasul. Anak-anak, tidak ada yang tahu secara pasti
berapa jumlah nabi dan juga rasul. Yang mengetahui secara pasti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nabi dan rasul yang diberitakan dalam Al-Quran, tetapi ada juga nabi dan rasul yang tidak diberitakan di Al-Quran. Menurut Al-Quran, Allah telah mengirimkan banyak nabi kepada umat manusia. Bagaimanapun seorang rasul memiliki tingkatan lebih tinggi karena menjadi pimpinan umat. Sementara nabi tidak harus menjadi pimpinan ya. Nah, di antara rasul itu ada yang memiliki julukan Rasul Ulul Azmi ya anak-anak ya. Jumlahnya berapa Rasul Ulul Azmi itu? Iya, betul sekali, ada 5 rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Apa toh nak Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran, keteguhan hati yang sangat luar biasa ya. Mereka diberi cobaan atau ujian yang sangat besar, namun mereka tetap bersabar ya dalam menghadapinya karena kesabaran dan keteguhannya yang luar biasa, sehingga mereka disebut dengan atau diberi gelar Ulul Azmi. Ada 5 ya. Bu Mei itu menghafalkannya, Bu Mei beri singkatan NIMIM untuk memudahkan. Nah, NIMIM, N-nya itu siapa? N-nya di sini adalah Nuh, I-nya Ibrahim, M-nya di sini adalah Musa, kemudian I-nya adalah Isa, dan M yang terakhir adalah Muhammad. Ya, Bu Mei singkat NIMIM. Nah, kelima rasul ini memiliki mukjizat yang berbeda-beda ya. Di antaranya mungkin kalian sudah pernah mendengar atau membaca cerita nabi dan rasul. Apa anak-anak mukjizat Nabi Nuh? Mukjizatnya apa? Membuat kapal yang sangat besar ya. Kemudian kalau Nabi Ibrahim, apa mukjizatnya? Nabi Ibrahim itu memiliki mukjizat, yaitu dia tahan dibakar oleh api ya. Yang membakar siapa? Iya, Raja Namrud. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Musa. Apa mukjizatnya anak-anak? Nabi Musa mukjizatnya ya, dia ketika lahir masih bayi dia bisa berbicara. Kemudian mukjizatnya lagi yaitu apa? Dia memiliki tongkat bisa berubah menjadi ular. Kemudian tongkat Nabi Musa juga bisa membelah Laut Merah menjadi 2, sehingga dia bisa berjalan di tengah lautan ya nak ya. Kemudian yang keempat apa itu? Nabi Isa. Nabi Isa apa anak-anak mukjizatnya? Iya, Nabi Isa mukjizatnya adalah menghidupkan orang yang telah mati ya. Dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu memiliki mukjizat yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian mukjizat terbesarnya adalah apa? Al-Quran. Betul sekali. Jadi ini ya nak ya, Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Nah, mereka dikatakan memiliki tingkatan tertinggi anak-anak kelima ini di kalangan Rasul ya. Rasul-Rasul Allah itu mempunyai ruang lingkup tugas yang berbeda-beda. Dilihat dari segi sasarannya, tugas Rasul itu dibagi menjadi 2 macam ya. Tugas Rasul dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, Rasul yang diutus
untuk semua manusia di seluruh alam. Ini hanya ada satu. Siapa itu anak-anak? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia menjadi nabi untuk manusia di seluruh alam. Ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 di buku kalian halaman 112. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Rahmatan lil alamin, menjadi rahmat ya bagi seluruh alam. Siapa dia? Iya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Rasul yang diutus untuk sekelompok manusia tertentu yang hidup di suatu daerah tertentu. Pada Rasul yang termasuk kelompok ini yaitu contohnya seperti Nabi Daud alaihi wasallam, kemudian Nabi Musa alaihi wasallam, dan Nabi Isa alaihi wasallam. Ya, ketiga nabi itu diutus kepada siapa? Iya, kepada Bani Israil ya. Nah, tapi mereka kitabnya berbeda ya nak ya. Kalau Nabi Daud apa kitabnya? Kitab sucinya adalah Zabur. Sedangkan Nabi Musa apa kitabnya? Iya, Taurat. Dan yang ketiga Nabi Isa kitabnya apa? Injil ya, betul sekali ya. Nah, selanjutnya yang D, yaitu nama-nama nabi dan juga rasul. Jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Hanya Allah lah yang mengetahui secara pasti jumlah nabi dan rasul. Sebagian diberitakan kepada kita melalui Al-Quran dan sebagian besar tidak diberitakan ya. Allah berfirman ya dalam Quran surat An-Nisa ya, yang artinya, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu dan kepada Musa. Allah berfirman langsung ya. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa Allah lah yang mengetahui secara jelas jumlah nabi dan rasul ya. Nah, rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi Allah mengutus rasul ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, para rasul menyampaikan ajaran-ajaran yang mulia ya kepada umatnya. Oleh karena itu, kita wajib mengimani, mempercayai adanya nabi dan rasul. Nah, anak-anak, adapun nabi dan rasul yang patut kita ketahui, yang harus kita ketahui itu jumlahnya ada 25 ya. Kalian harus tahu ya. Siapa saja 25 nabi dan rasul itu ada di bukumu halaman 113. Yang pertama ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, ada Nabi Su'aib, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Alyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir atau yang ke-25 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebagian besar para nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran itu, tetapi kita tetap wajib mengimaninya ya. Nah anak-anak, para rasul itu memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Maksudnya apa? Sifatnya itu sama dengan manusia ya, bisa sakit, membutuhkan makan dan minum, kemudian dia juga berkeluarga, menikah, dan juga bisa meninggal ya.
terhadap para rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'an maupun yang tidak, kita sebagai anak muslim harus wajib mengimaninya dan mengetahuinya. Bahkan kita harus memperbanyak membaca dan mengetahui kisah-kisah para nabi dan juga rasul. Nah, anak-anak, tugas kalian yaitu adalah menghafalkan di rumah sambil mengisi waktu kalian hafalkanlah nama nabi dan rasul yang tadi jumlahnya 25 Di bukumu ada di halaman 113. Kemudian tugas tulisnya adalah kalian mencari mukjizat 10 Di sini kan ada 25 nabi. Bu Mei hanya minta mukjizat 10 nabi atau rasul yang kalian ketahui. Boleh mencari di referensi lain di buku di buku cerita, atau mungkin kalian punya biasanya buku 25 nabi dan rasul, atau boleh juga mencari referensi lewat internet Setelah itu kalian tuliskan di buku tugasmu. Jangan lupa kalian foto, setor ke wali kelas masing-masing. Bu Mei ulangi, tugas tulisnya adalah menuliskan 10 mukjizat nabi atau rasul yang kalian ketahui Demikian tadi penjelasan dari Ibu Mei apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau kurang jelas atau ada kesalahan, Bu Mei mohon maaf setulus-tulusnya Tetap semangat jaga kesehatan dan jangan lupa selalu patuhi nasihat orang tua kalian. Oke? Bu Mei akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.